Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sidang jemaat GSJA Peniel Surabaya. Berjumpa kembali bersama saya Yeremia Rendra dalam program Gerakan Membaca Alkitab Rutin pada pagi hari ini Kamis tanggal 25 Januari 2024. Pagi hari ini renungan singkat terambil di Amsal pasal 19 ayat ke-9. Demikian firman Tuhan. Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang mengembun kebohongan akan binasa. Puji Tuhan Bapak Ibu. Terima kasih. Tuhan masih memberi kesempatan kepada saya secara pribadi untuk menyampaikan firman Tuhan. Apa maksud firman Tuhan pada pagi hari ini? Mari Bapak Ibu kita belajar bersama-sama untuk semakin dekat dengan Tuhan, untuk mengerti maksud firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu kata saksi dusta, yaitu mengatakan hal-hal yang tidak benar atau berbohong. Dan kata berbohong dalam kehidupan kita tidak asing lagi Bapak Ibu. Bisa kita lihat siapapun dan kapanpun, setiap pribadi tidak luput untuk berbohong atau mungkin melakukan kebohongan-kebohongan itu. Nah, dari situ mari kita mau belajar Bapak Ibu untuk menjaga hati kita untuk tetap bersih, menjaga hati kita untuk selalu menyenangkan hati Tuhan, supaya kita tidak bersaksi dusta, untuk berbohong, untuk melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan dalam kehidupan kita berkeluarga, mungkin dalam kehidupan kita bermasyarakat, mungkin dalam kehidupan kita dalam pekerjaan, dalam kita bekerja, ataupun juga dalam kehidupan kita berorganisasi atau dalam kehidupan dan pelayanan. Itu tidak luput dari kebohongan-kebohongan, tetapi dengan maksud tertentu atau maksud jahat. Kata kebohongan-kebohongan itu pribadi lepas pribadi Bapak Ibu. Mari kita mau belajar Bapak Ibu, di mana dalam firman Tuhan dalam Alkitab kita bisa melihat kisah para rasul, yaitu ayat ke-5, yaitu tentang kehidupan suami istri itu antara Ananias dengan Safira. Dalam kisah para rasul pasal 5, kita bacakan ya Bapak Ibu. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualannya itu. Berarti sudah ada indikasi mereka sudah mulai berbohong. Nah, dalam ayat ketiga, tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Kata iblis ini adalah pendusta, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Nah, dari sini kita bisa melihat Bapak Ibu, Ananias sudah melakukan kebohongan atau mendustai Roh Kudus. Nah, kita baca lagi di ayat keempat. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu?
engkau bukan mendustai manusia tetapi mendustai Allah. Nah, ini lebih berbahaya lagi. Bukan mendustai manusia lagi, tapi mendustai Allah. Mari Bapak Ibu kita mau belajar. Kita mau belajar untuk menjadi pribadi yang jujur, pribadi yang setia, pribadi yang taat. Nah, dari kisah para rasul ayat kelima itu mengenai Ananias dan Safira ini, Bapak Ibu kita diperhadapkan dengan dua pilihan, yaitu mengatakan yang sebenarnya atau kita sebaliknya berbohong. Nah, dari situ kita bisa melihat dua pribadi ini dan akhirnya apa yang mereka alami, yaitu kebinasaan. Karena mereka dalam ayat itu telah mendustai Roh Kudus, telah mendustai Allah. Mari Bapak Ibu kita mau belajar tentang kehidupan Ananias dan Safira, suami istri ini yang mereka tidak jujur, mereka berbohong. Dan itu pilihan mereka. Akhirnya apa? Kalau dia menyatakan yang sebenarnya, Tuhan mengasihi. Tetapi kalau dia sebaliknya mengingkari, maut imbalannya. Nah, dari situ kita bisa belajar Bapak Ibu dari kehidupan dua pribadi ini. Nah, kita bisa melihat lagi di Matius pasal 5 ayat ke-37. Jika kenyataannya ya, katakan ya. Jika kenyataannya tidak, katakan tidak. Nah, ini kita diperhadapkan ke dua pilihan. Kita harus jujur. Kita melihat ini kebenaran. Ini betul, katakan betul. Jika kita melihat dengan mata kepala sendiri, ini perbuatannya tidak benar, salah, katakan salah. Tuhan rindu untuk kita mempunyai hati yang bersih. Tuhan melihat itu. Jangan kita merasa berpihak. Sebetulnya itu salah. Katakan sejujurnya. Katakan apa adanya. Tuhan rindu untuk kita menjadi pribadi-pribadi yang jujur, yang setia, yang tulus. Katakan apa adanya. Dan di Matius pasal 5 ini kita ulang lagi, jika menyatakan ya, katakan ya. Jika itu benar, katakan benar. Dan jika kenyataannya tidak, katakan tidak. Jika kenyataannya itu salah, katakan salah. Kita tidak boleh ragu-ragu. Kita tidak boleh kompromi. Katakan sejujurnya. Nah, itu kerinduan hati Tuhan untuk setiap pribadi, setiap anak-anak Tuhan. Nah, mari Bapak Ibu kita ya juga mau belajar bersama-sama untuk menjadi lebih baik. Kita tahu kita orang berdosa, tapi kita mau belajar untuk mengikis sedikit demi sedikit untuk menjadi lebih baik. Untuk menjadi lebih baik, Bapak Ibu. Nah, sebelum kami mengakhiri renungan singkat ini, kita tutup dalam Kolose pasal 3 ayat 9. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Menanggalkan manusia lama. Nah, manusia lama dalam arti
kita hidup sudah berdosa. Kita sudah meninggalkan manusia lama. Jadi sekarang kita menjadi manusia baru. Nah, dari Kolose pasal 3 ayat 9 itu, kalau kita sudah lahir baru, kita resmi atau kita sah menjadi anak-anak Allah. Dan karakter anak-anak Allah harus sama dengan karakter Bapaknya. Tidak ada dusta dalam bibirnya. Puji Tuhan Bapak Ibu, mari kita mau belajar untuk menjadi orang yang benar, orang yang jujur. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Nah, dari Kolose ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa kita meninggalkan manusia lama, kita meninggalkan dosa lama, kita sudah diangkat menjadi anak Allah. Maka dari itu, jagalah tutur kata bibirmu, perkataanmu, mata hatimu, supaya hati Tuhan disenangkan. Semoga renungan singkat ini memberi kita untuk lebih bertumbuh, bisa mengoreksi diri, bukan untuk menghakimi, bukan untuk mencela, bukan untuk selalu mengoreksi. Koreksilah dirimu sendiri, sebab Tuhan melihat hati. Terima kasih. Sebelum kami menutup renungan singkat ini, mari kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih. Hamba mengucap syukur Tuhan, hamba telah menyampaikan renungan singkat ini Tuhan. Tuhan, kami rindu ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Roh Kudus mampukan setiap hati kami untuk selalu hidup kudus, hidup yang menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ini doa kami yang kurang sempurna. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.